王超，你个孙子，可让我打！我去！梁哥，再见！别跑！别跑！别跑！ Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua Dragon Disciple. Untuk itu persiapkan diri kalian dan mari kita sama-sama tonton alur cerita filmnya. Wang Chao yang sebelumnya tertangkap oleh kepolisian kini ia diinterogasi oleh polisi karena polisi keheranan mengapa dia berani melawan sekelompok penjahat yang di episode sebelumnya akan mengeroyok Wang Chao. Hingga si polisi kemudian berspekulasi bahwa Wang Chao menguasai ilmu bela diri kungfu. Si polisi menanyakan siapakah guru dari Wang Chao dan berapa lama Wang Chao berlatih, namun sepertinya Wang Chao menutup mulut dan hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Si polisi terkejut karena Wang Chao mengatakan bahwa ia sudah 2 bulan berlatih dan sudah sehebat itu. Si polisi cukup keheranan dengan kemampuan Wang Chao dan ia mengajak Wang Chao berlatih dengan cara ia akan membiarkan Wang Chao menyerang tubuhnya berulang kali. Karena si polisi ingin melihat kecepatan, kekuatan, serta respon dari seni bela diri yang Wang Chao kuasai tersebut. Si polisi nampaknya cukup kuat karena Wang Chao merasa cukup kesakitan setelah menyerang polisi tersebut. Dan si polisi berpesan agar Wang Chao berlatih lebih keras lagi untuk menghadapi bahaya seperti tadi. Dan jangan sok menjadi pahlawan jika kemampuan bertarungnya masih jelek. Namun Wang Chao membantah karena sebenarnya ia menyukai kungfu dan kebetulan ia diserang oleh orang-orang tadi. Si polisi ternyata tahu bahwa Wang Chao adalah orang baik hingga ia pun menasihati Wang Chao agar Wang Chao menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan di lain waktu si polisi pun mengajak Wang Chao untuk berlatih kungfu bersama-sama untuk mengembangkan kemampuan yang Wang Chao punya. 我先回去擦个药，再练练啊。 Singkat cerita kini Wang Chao baru saja terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang masih belum pulih setelah pertarungan. Hingga ia pun kemudian bangun untuk pergi ke pusat pelatihan Guoshu karena sebelumnya ia diundang oleh Tang Zichen untuk datang ke Tianjinhu di tengah kota karena Tang Zichen akan mengajari hal baru pada Wang Chao. Dengan menaiki kereta, Wang Chao pun berusaha menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Tang Zichen. Singkat cerita, kini Wang Chao pun sampai di tempat yang telah ia tuju dan kini ia melihat tempat tersebut atau rumah Tang Zichen yang terlihat sangat megah. Wang Chao kemudian masuk dan memanggil-manggil nama Tang Zichen, namun ternyata Tang Zichen yang ia panggil ternyata tepat berada di belakangnya sendiri. Tang Zichen kemudian membawa Wang Chao masuk ke dalam rumahnya dan ia mendapati bahwa Wang Chao masih cukup kesakitan akibat pertarungan yang ia alami di episode sebelumnya. Tang Zichen kemudian berinisiatif untuk mengobati Wang Chao yang sepertinya ia menggunakan teknik akupuntur agar memar-memar yang Wang Chao alami bisa sedikit mereda. Dan ajaibnya tiba-tiba Wang Chao merasakan bahwa tubuhnya sudah tidak sakit lagi dan ia pun sangat terkesan akan hal tersebut. Namun setelah itu Tang Zichen kembali mengobati Wang Chao dan sepertinya ia menggunakan teknik tenaga dalam agar tangan Wang Chao yang memar bisa sedikit lebih baik daripada yang terlihat saat ini. Tang Zichen berpesan agar membiarkan bekas memar yang ia obati tersebut karena sudah pasti itu akan sembuh dengan sendirinya. Dan jangan sampai Wang Chao mengonsumsi obat-obatan karena akan merusak ginjalnya. Tang Zichen menggunakan teknik anjin yang mengeluarkan banyak stamina hingga ia pun berkeringat cukup banyak. Itu diakibatkan karena Tang Zichen tidak menguasai Yisui dan itu membuatnya cukup berkeringat karena dengan ia tidak menguasai Yisui tersebut maka jantungnya akan berpacu lebih cepat ketika tadi mengobati Wang Chao. Wang Chao yang semangat membuat Tang Zichen mengajak Wang Chao pergi dari tempat tersebut menuju tempat pelatihan. Dalam perjalanan ia pun mengibaratkan bahwa Tang Zichen adalah seekor harimau. Tang Zichen lalu mengatakan bahwa sebenarnya ia bukan berasal dari dunia yang Wang Chao tempati. Dan ia mengatakan bahwa Wang Chao akan terkejut jika saja Wang Chao mengetahui dari mana asal Tang Zichen. Wajah yang tampan dan tekad yang besar membuat Tang Zichen bersemangat dalam mengajar Wang Chao dalam berlatih ilmu bela diri Guoshu. Apalagi ia berniat meneruskan ilmu yang ia kuasai tersebut. Karena setelah melatih Wang Chao, Tang Zichen berniat untuk pergi ke mana alam ia berasal. Dan dimulai hari ini Tang Zichen akan mengajarkan Guoshu yang sebenarnya pada Wang Chao.
Dan kini dimulailah acara pelatihan tersebut. Tang Zichen mengatakan bahwa Wang Chao adalah seorang introvert, bernyali kecil dan juga penakut. Namun setelah menguasai Wushu, Wang Chao pasti akan berubah. Banyak energi positif yang akan dihasilkan jika Wang Chao berlatih Wushu sehingga mental Wang Chao akan terbentuk sepenuhnya. Dan mengenai tahapan Wushu menurut Tang Zichen terbagi menjadi 3, yaitu Gu berarti tulang, Jin yaitu otot, dan Sui yang berarti sumsum. Dan yang paling susah untuk dikuasai adalah Sui yaitu sumsum. Dan untuk sampai pada tahapan Sui atau sumsum, maka harus menggunakan metode pembelajaran khusus yaitu menggunakan gelombang suara yang dapat menggetarkan seisi sumsum. Dan cara satu-satunya adalah gelombang tersebut dapat dikeluarkan adalah dengan menyelaraskan seluruh organ tubuh sehingga menghasilkan getaran yang sama dan bisa difokuskan pada titik tertentu. Dan agar Wang Chao dapat mengerti apalagi ia akan segera kembali ke alam ia berasal, maka Tang Zichen langsung mempraktekkan tahapan Sui agar Wang Chao bisa sedikit lebih mengerti daripada sebelumnya. Setelah beberapa hari berlalu, Tang Zichen pun kini mengajari Wang Chao banyak hal mengenai Wushu. Dan kini ia akan melihat sejauh mana perkembangan 8 penjuru tapak yang Wang Chao pelajari sejauh ini. Namun dikatakan ada kesalahan pada pembelajaran Wang Chao karena saat melakukan gerakan tadi ia tidak menahan nafas. Untuk itu Tang Zichen pun membawa Wang Chao keluar rumahnya untuk mengajari serta mempraktekkan cara yang benar pada Wang Chao. Setibanya di luar, Tang Zichen lalu menunjukkan teknik yang benar pada Wang Chao, yaitu dengan cara ia akan mengelilingi sebuah wadah yang di dalamnya terdapat air dan ia akan menggerakkan air tersebut sehingga membentuk pusaran. Karena bagi Tang Zichen itulah teknik yang baik dan benar dan harus Wang Chao kuasai. Wang Chao terlihat cukup terkesan akan apa yang dilakukan Tang Zichen. Namun terlihat Wang Chao tak cukup mengerti akan apa yang dijelaskan oleh Tang Zichen. Tang Zichen lalu mengatakan bahwa Wang Chao akan tahu semuanya setelah ia mengajari Tai Chi pada Wang Chao. Namun sebelum itu, Tang Zichen menyuruh Wang Chao untuk berganti baju karena ia akan membawa Wang Chao untuk makan di sebuah restoran sejenak. Dan Tang Zichen meminta Wang Chao untuk menginap di rumahnya karena waktunya tidak banyak. Untuk itu Wang Chao pun menelpon orang tua di rumahnya untuk memberitahukan bahwa ia akan menginap di rumah Tang Zichen, namun dengan alasan yang tidak masuk akal atau dengan kata lain ia akan berbohong pada orang tuanya. Keduanya kini sampai di sebuah restoran, namun Tang Zichen tak ikut makan karena ia hanya ingin memberi makan pada Wang Chao. Wang Chao sangat suka akan makanan tersebut, lalu ia menanyakan apakah ia bisa sampai atau bahkan setara dengan Tang Zichen. Namun Tang Zichen membantah bahwa Wang Chao tak akan mungkin setingkat dengan dirinya. Keduanya kini tiba di sebuah tempat pelatihan dan Tang Zichen akan mengajarkan beberapa ilmunya pada Wang Chao agar Wang Chao bisa menguasai semua yang diajarkan oleh Tang Zichen. Pandangan Wang Chao kemudian tertuju pada sebuah bola hitam di depannya dan itu membuatnya bertanya-tanya tentang bola itu. Tang Zichen menyuruh Wang Chao untuk menyentuhnya agar Wang Chao tahu benda apakah itu. Wang Chao terlihat tak begitu kuat untuk mengangkatnya dan dikatakan bahwa benda tersebut adalah timbal setebal 1 inci dan di dalamnya terdapat hidrargyrum yang membuatnya bisa seberat itu. Tang Zichen mencoba mengangkat benda tersebut dan malah benda tersebut terasa sangat ringan bagi Tang Zichen hingga Wang Chao cukup heran melihatnya. 这滚球得400多斤呢。 Tang Zichen dikatakan telah mengajari Wang Chao begitu banyak hal untuk mengembangkan potensi yang bisa Wang Chao gali. Dikatakan Tai Chi adalah bela diri termudah di dunia dan hanya terpaku pada 2 hal, yaitu keterampilan menumpuk yang disebut Anjin serta mendengar kekuatan orang lain yang disebut Jin, yang bisa dimaksimalkan untuk memanfaatkan kekuatan lawan sebagai serangan balik. Setelah semua penjelasan tersebut, Tang Zichen menanyakan sejauh mana pemahaman Wang Chao dan Wang Chao mengatakan bahwa sudah sekitar 70% ilmu yang ia ingat dari semua penjelasan tadi. Dan pada sore harinya Tang Zichen mengajak Wang Chao menuju ke sebuah danau. Di sana kemudian keduanya akan menaiki sebuah perahu kecil untuk menikmati pemandangan di tengah-tengah danau, yang sepertinya mereka akan melepas penat di sana.
Tang Zichen mendayung perahu tersebut ke tengah-tengah danau dan membuat Wang Chao cukup takjub akan kecantikan serta keindahan tubuh Tang Zichen. Tang Zichen lalu lagi dan lagi sedikit menjelaskan mengenai Tai Chi pada Wang Chao, hingga Tang Zichen kemudian membuka sepatu miliknya dan memasukkan kakinya ke dalam air. Dikatakan bahwa orang yang menguasai anjing dapat memaksimalkan tenaga yang mereka punya terpusat di kakinya sehingga mereka bisa berlari di atas air. Tang Zichen lalu menyarankan agar Wang Chao mencari tahu apa arti sebenarnya dari Guoshu, hingga tak lama kemudian Tang Zichen melompat ke atas air, namun ternyata ia bisa berdiri serta berlari di atas air dan membuat Wang Chao cukup keheranan. Dan ternyata saat ini adalah waktu perpisahan bagi mereka berdua, hingga Tang Zichen berpesan agar Wang Chao tak sampai melupakan dirinya sampai kapanpun. Wang Chao mengingat beberapa masa-masa saat ia bersama Tang Zichen dan membuatnya bersedih, yang kemudian ia pun juga melompat ke dalam air, namun tentu saja ia tak akan bisa berdiri di atas air seperti Tang Zichen untuk mengejar Tang Zichen. Wang Chao lalu kembali menaiki perahu dengan raut wajah yang cukup menyedihkan karena kini ia akan kehilangan sosok yang telah mengajarkan begitu banyak hal padanya. Beberapa pesan yang pernah disampaikan Tang Zichen mulai memenuhi kepala Wang Chao, dan buku yang ia tinggalkan yang berisi tentang teknik inti penting yang menggambarkan apa yang ia pelajari di seumur hidupnya, Tang Zichen berikan pada Wang Chao agar Wang Chao mengembangkan ilmunya tersebut. Rumah dan seisinya juga diberikan pada Wang Chao, namun Wang Chao tetap saja bersedih karena mulai saat ini ia harus berlatih seorang diri tanpa bimbingan sang guru lagi. 你问起我，记得什么也不要说。